Pada tanggal 14 Agustus 1945, golongan para pemuda Indonesia mendengar berita tentang pengeboman yang menghancurkan kota besar di Jepang, tepatnya di kota Hiroshima dan Nagasaki. Apakah kalian sudah mendengar berita tentang kekalahan Jepang? Benarkah apa yang terjadi di Jepang? Pada hari ini, pada Jepang dan berarti Kalau begitu, kita harus menyuruh Bung Karno untuk segera memproklamasikan kemerdekaan ini. Tanggal 15 Agustus 1945, kira-kira pukul 22.00 di Jalan Pengusahaan Timur nomor 56 Jakarta, tempat kediaman Bung Karno, berlangsung perdebatan serius antar kelompok pemuda dan Bung Karno mengenai proklamasi kemerdekaan. Sekarang kita kosongkan revolusi. Kita harus segera merebut kekuasaan. Kami sudah mempertaruhkan jiwa kami. Jika Bung Karno tidak mengeluarkan pengumuman pada malam ini, akan berakibat terjadinya pertumbuhan darah dan hubungan besar-besaran pada hari. Mendengar kata-kata ancaman seperti itu, Soekarno naik darah dan berdiri menuju Wikana sambil berkata, Inilah batang leherku, sayapkan saya bocor itu, dan potonglah leherku malam ini juga. Kamu tidak usah menunggu esok hari. Jepang adalah masa silam. Kita sekarang harus menghadapi Belanda yang akan berusaha untuk kembali menjadi tuan di negeri kita ini. Jika saudara tidak setuju dengan apa yang telah saya katakan dan mengira bahwa saudara telah siap dan sanggup untuk mempromosikan kemerdekaan, mengapa saudara tidak mempromosikan kemerdekaan itu sendiri? Mengapa meminta Soekarno untuk melakukan hal itu? Apakah kita harus menunggu hingga kemerdekaan itu diberikan kepada sebagai hadiah, walau Jepang sendiri telah menyerah dan telah takluk dalam perang sucinya? Mengapa rakyat itu sendiri yang memproklamasikan kemerdekaannya? Mengapa kita yang menyatakan kemerdekaan kita sendiri sebagai suatu bangsa? Kekuatan yang segelintir ini tidak cukup untuk melawan kekuatan bersenjata dan kesiapan total tentara Jepang. Coba, apa yang bisa kau perlihatkan kepada saya? Mana bukti kekuatan yang diperhitungkan itu? Apa tindakan bagian keamananmu untuk menyelamatkan perempuan dan anak-anak? Bagaimana cara mempertahankan kemerdekaan setelah diproklamasikan? Kita tidak akan mendapat bantuan dari Jepang atau sekutu. Coba bayangkan, bagaimana kita akan tegak di atas kekuatan sendiri. Tapi semakin cepat kita memproklamasikan kemerdekaan ini akan semakin cepat pula kita akan terbebas dari semua belenggu yang menyiksa ini. Baiklah, tapi kami perlu waktu untuk berunding. kemudian para golongan tua yang ada di tempat itu seperti Soekarno, Muhammad Hatta, Sri Barjo segera masuk ruangan untuk berunding. Para golongan muda menuntut untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Tapi kita tidak boleh gegabah. Kita butuh waktu untuk mempersiapkan semuanya agar dapat berjalan dengan baik. Saya setuju. Menurut saya, yang terpenting sekarang adalah bagaimana kita menghadapi sekutu yang ingin mengembalikan kekuasaan di Indonesia. Setelah selesai berunding, para golongan tua segera mengikuti para golongan muda yang telah menunggu di luar ruangan. Setelah kita berunding tadi, kami memutuskan untuk tidak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan apabila tentang kemerdekaan Indonesia. Kita meninggalkan tempat itu, tapi mereka juga membuat strategi bagaimana cara membujuk Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta untuk segera memproklamirkan kemerdekaan. Akhirnya pada tanggal 16 Agustus 1945, tepat pukul 4.30, mereka dibawa oleh golongan pemuda ke Rengas Dengklok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
kami di sini adalah untuk membawa kehangatan agar hidup kamu. Maksudnya? Begini karena keamanan dan saluran mereka melakukan depan masih dalam akhirnya apabila ada mengajak anak-anak itu agar berjaga keamanan ini. Baiklah, kita tinggal juga. Karena Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta menimbulkan kepanikan di kalangan para pemimpin pergerakan kemerdekaan di Jakarta. Peristiwa ini baru diketahui oleh Subarjo pada pukul 8 pagi. Saat itu, yang ditemui hanyalah Wikana. Ditanya ialah, Apakah kamu tahu di mana keberadaan Soekarno dan Hatta? Saya tidak. Katakan kepadaku di manakah mereka. Saya jamin keselamatan mereka apabila mereka kembali ke Jakarta. Baiklah, saya akan menunjukkan di mana Soekarno dan Hatta berada. setelah Subarjo memberikan jaminan kepada Komandan Tentara Peta di Rengas Dengklok bahwa kemerdekaan akan segera diproklamasikan. Keesokan harinya, Subarjo diperbolehkan membawa mereka kembali ke Jakarta pada malam itu juga. Pada tanggal 16 Agustus 1945, rombongan Soekarno-Hatta tiba kembali di Jakarta pada pukul 23.00 waktu Indonesia Barat. Setelah menurunkan Fatmawati dan putranya ke kediaman Soekarno, pemimpin perjalanan Subarjo membawa mereka langsung menuju rumah Laksamana Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1. Di ruang makan rumah Laksamana Maeda itu dirumuskan teks proklamasi kemerdekaan. Maeda sebagai tuan rumah mengundurkan diri ke kamar tidurnya di lantai 2 ketika peristiwa bersejarah itu berlangsung. Miyoshi orang kepercayaan Nishimura bersama Soekarno, Sudiro dan BM. Ia menyaksikan Soekarno, Hatta dan Ahmad Subarjo membahas rumus teks proklamasi. Sedangkan tokoh-tokoh lainnya, baik dari golongan tua maupun dari golongan pemuda, menunggu di serambi muka. Setelah kelompok yang mendiri di ruangan makan itu selesai merumuskan teks proklamasi, kemudian mereka menuju serambi muka untuk menemui hadirin yang berkumpul di ruangan itu. Saat itu, dini hari menjelang subuh, jam menunjukkan pukul 4.00. Soekarno memulai membuka pertemuan itu dengan membacakan rumus teks proklamasi yang masih merupakan konsep. Detik-detik proklamasi kemerdekaan Indonesia. Upacara itu berlangsung sederhana, tanpa protokol. Latif Hendradiningrat, salah seorang anggota PETA, segera memberi aba-aba kepada seluruh barisan pemuda yang telah menunggu sejak pagi untuk berdiri. Serentak semua berdiri tegak dengan sikap sempurna. Latif kemudian mempersilahkan Soekarno dan Muhammad Hatta maju beberapa langkah mengganti mikrofon. Dengan suara mantap dan jelas, Soekarno mengucapkan pidato pendahuluan singkat sebelum membacakan teks proklamasi. Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta saudara hadir di sini untuk menyaksikan suatu peristiwa maha penting dalam sejarah kita. Berpuluh-puluh tahun kita, bangsa Indonesia, telah berjuang untuk memerdekakan tanah air kita. Bahkan telah beratus-ratus tahun gelombangnya aksi kita untuk mencapai kemerdekaan kita. Itu ada naiknya, ada turunnya. Tetapi jiwa kita tetap menuju ke arah cita-cita. Juga di dalam zaman Jepang, usaha kita untuk mencapai kemerdekaan nasional tidak berhenti. Di dalam zaman Jepang ini tampaknya saja kita menyadarkan diri kepada mereka, tetapi pada hakikatnya tetap kita menyusun tenaga kita sendiri. Tetap kita percaya kepada kekuatan sendiri. Sekarang tibalah saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan nasib tanah air kita di dalam tangan kita sendiri. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib dalam membuka-buka rakyat Indonesia dari seluruh Indonesia. Bermusyawaratan itu sekata-kata berpendapat
sekaranglah datang saatnya untuk menyatakan kemerdekaan kita. Saudara-saudara, dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad itu. Dengarkanlah proklamasi kami. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Sekian penampilan dari kami kelas 12 dalam rangka PSAJ Kolaborasi PKN dan Sejarah Indonesia. SMK Halia Lumajang.